wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi geografi yang ada di kelas 11, yaitu mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu ada definisi kebudayaan, wujud dan unsur-unsur kebudayaan, faktor geografis yang menjadi penyebab beragamnya budaya yang ada di Indonesia, persebaran keragaman budaya, bentuk seni budaya, dan yang terakhir ada pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan Indonesia. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada definisi kebudayaan, di mana kebudayaan ini merupakan serapan dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya atau budi, yang artinya budi atau akal. Sedangkan budaya dalam bahasa Inggris yaitu culture, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Nah, di sini ada beberapa pengertian kebudayaan menurut para ahli. Ada menurut E.B. Taylor, Malinowski, Ki Hajar Dewantara, Kroeber dan Klakhon, dan Kunjaraningrat. Menurut Kunjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem yang mencakup segala hal yang merupakan hasil cipta, karsa, dan karya manusia yang dijadikan milik diri manusia itu sendiri dengan cara belajar. Lalu, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa kebudayaan berarti buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang kuat, yaitu zaman dan alam. Lalu, menurut Kroeber dan Klakhon, bahwa kebudayaan adalah hasil manifestasi atau penjelmaan dari kerja jiwa manusia dalam arti yang sangat luas. Lalu menurut Malinowski, bahwa kebudayaan pada prinsipnya berdasarkan atas berbagai sistem kebutuhan manusia, di mana setiap kebutuhan manusia itu pasti atau selalu menghadirkan corak budaya yang sangat khas. Lalu yang terakhir ada menurut E.B. Taylor, bahwa kebudayaan adalah suatu kesatuan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian dan susila, hukum, adat istiadat, dan kesanggupan-kesanggupan lain yang diperoleh sebagai anggota masyarakat. Nah, itu merupakan beberapa pengertian dari para ahli, yang dimana dapat kita tarik kesimpulan bahwa budaya ini berkaitan dengan tiga hal atau tiga kata kunci. Yang pertama ada gagasan, yang kedua ada perilaku, dan ketiga ada hasil karya manusia. Selanjutnya ada wujud kebudayaan. Ada wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan atau bentuk kebudayaan ini terbagi menjadi tiga. Ada wujud kebudayaan berupa gagasan, wujud kebudayaan berupa tindakan, dan yang terakhir ada wujud kebudayaan berupa hasil karya manusia. Yang pertama, wujud kebudayaan berupa gagasan ini tidak dapat kita lihat atau tidak dapat kita pegang, tetapi hanya dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti tata krama. Kalau misalkan kita bertemu dengan orang yang lebih tua atau saudara kita yang lebih tua, itu pasti kita harus lebih menghormati. Itu merupakan wujud kebudayaan berupa gagasan. Lalu yang kedua, ini ada wujud kebudayaan berupa tindakan, di mana wujud kebudayaan berupa tindakan ini dapat kita rasakan dan dapat kita lihat, namun tidak dapat kita pegang gitu. Contohnya misalkan seperti dalam gambar yang ada di sini. Wujud kebudayaan berupa tindakan itu seperti tari-tarian, lagu, ataupun film. Lalu yang terakhir ada wujud kebudayaan berupa hasil karya manusia, di mana wujud berupa hasil karya manusia ini bisa kita pegang, bisa kita lihat, dan bisa kita rasakan gitu. Contohnya misalkan seperti pada gambar yaitu ada batik. Lalu contoh yang lainnya misalkan berupa candi, lukisan, guci, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ini ada unsur-unsur kebudayaan. Menurut Kunjaraningrat, unsur-unsur kebudayaan ini sifatnya universal. Kenapa? Karena biasanya unsur-unsur kebudayaan ini dapat diterapkan pada kebudayaan-kebudayaan yang ada di dunia. Nah, menurut Kunjaraningrat, unsur-unsur kebudayaan yang sifatnya universal ini terbagi ke dalam 7 unsur. Yang pertama, ada sistem religi atau kepercayaan, ada sistem kemasyarakatan, ada sistem pendidikan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian, dan sistem teknologi dan peralatan. Nah, kita bahas satu-satu mengenai unsur
unsur kebudayaan menurut Kunjaraningrat. Yang pertama, ini ada sistem religi dan upacara keagamaan. Di sini manusia dikatakan sebagai homo religius, di mana manusia ini selalu berhubungan dengan kepercayaan yang diyakininya. Sistem religi di sini bisa berupa nilai dan pandangan hidup manusia dalam agama, terus bisa berupa upacara keagamaan, bisa berupa sistem kepercayaan, dan lain sebagainya. Lalu, yang kedua ada sistem organisasi dan kemasyarakatan. Di sini manusia dikatakan sebagai homo socius, di mana manusia selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Artinya, manusia tidak bisa hidup sendiri gitu tanpa bantuan orang lain. Sistem kemasyarakatan di sini bisa berupa perkumpulan organisasi, paguyuban, patembayan, dan masih banyak yang lainnya. Terus, yang ketiga ada sistem pengetahuan. Di sini manusia dikatakan sebagai Homo sapiens, di mana manusia ini selalu membutuhkan pengetahuan, baik itu pengetahuan dari pemikiran sendiri atau pemikiran orang lain. Sistem pengetahuan di sini bisa berupa pengetahuan tentang flora dan fauna, bisa berupa pengetahuan tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada bahasa. Manusia merupakan homo longuens, di mana manusia ini membutuhkan bahasa sebagai alat perantara untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Bahasa itu bisa bahasa lisan ataupun bisa bahasa tulisan. Lalu yang selanjutnya ini ada kesenian. Di sini manusia merupakan homo aestheticus, di mana manusia selalu menghasilkan kreativitasnya yang berasal dari imajinasi diri sendiri untuk kepuasan batinnya. Kesenian ini bisa berupa seni tari, seni rupa, seni lukis, seni musik, dan seni suara. Kesenian di sini memiliki arti yang sangat luas gitu ya. Lalu ada sistem mata pencaharian. Di sini manusia merupakan homo economicus, di mana manusia harus selalu memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhannya ini bisa berupa barang dan jasa. Contohnya seperti berburu makanan, bertani, berdagang, di mana semua hal yang dilakukan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu yang terakhir ada sistem teknologi dan peralatan, di mana manusia merupakan homo faber. Manusia selalu dengan pemikirannya dapat menciptakan sesuatu yang selalu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Misalnya menciptakan inovasi yang baru tentang makanan, terus menciptakan tempat tinggal, lalu menciptakan alat transportasi yang ramah lingkungan. Itu merupakan sistem teknologi dan peralatan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang faktor-faktor geografis yang menjadi penyebab keragaman budaya Indonesia. Di sini, negara Indonesia itu dikenal sebagai negara kepulauan, yaitu negara yang dikelilingi oleh banyak lautan. Selain dikenal sebagai negara kepulauan, negara Indonesia juga dikenal sebagai negara yang banyak memiliki budaya. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor geografis, yaitu ada faktor lokasi, iklim, relief, tanah, flora fauna, air, mineral, dan juga kontak lautan. Nah, faktor yang pertama itu ada faktor lokasi, di mana lokasi ini merupakan suatu tempat dalam suatu wilayah. Biasanya lokasi yang satu dengan lokasi yang dua itu memiliki ciri yang berbeda. Otomatis budaya yang ada di wilayah tersebut juga pasti berbeda, entah itu dari pakaiannya, bahasanya, adat istiadatnya, maupun dari makanannya. Lalu yang kedua ada jenis iklim. Sesuai dengan lokasi, biasanya iklim di setiap wilayah juga itu berbeda-beda gitu. Kalau di Indonesia itu memiliki iklim tropis, sedangkan suhu di setiap wilayah yang ada di Indonesia ini pasti berbeda gitu. Contohnya misalkan di pegunungan dengan di pantai itu pasti berbeda. Kalau pegunungan itu memiliki suhu yang dingin, sedangkan pantai memiliki suhu yang panas. Biasanya orang yang tinggal di daerah pegunungan itu membangun atap rumahnya itu tidak terlalu tinggi karena untuk membuat rumahnya itu tetap hangat gitu. Sedangkan kalau di daerah pantai itu orang-orang yang ada di wilayah pantai itu pasti membangun rumah yang memiliki atap yang tinggi, itu karena atau supaya kondisi rumah tetap
dingin gitu, tidak panas. Lalu yang ketiga ada bentuk relief. Relief ini merupakan tinggi rendahnya permukaan bumi. Di permukaan bumi ini bentuk relief itu berbeda-beda. Ada pegunungan, dataran tinggi, bukit, danau, sungai. Biasanya di daerah-daerah tersebut memiliki perbedaan pada mata pencaharian. Lalu jenis tanah. Jenis tanah ini merupakan penentu dari kesuburan tanah. Gitu, orang-orang biasanya memilih tempat tinggal yang memiliki kesuburan tanah yang bagus. Kenapa? Gitu, karena biasanya wilayah yang memiliki kesuburan tanah yang bagus itu bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk beragam aktivitas, khususnya dalam bidang pertanian dan perkebunan. Lalu yang kelima ada jenis flora dan fauna. Faktor ini biasanya mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Misalnya wilayah yang dekat dengan pantai itu biasanya mereka lebih memanfaatkan hasil dari laut, entah itu untuk dijual atau untuk dikonsumsi sendiri. Lalu yang keenam ada kondisi air. Kondisi air ini merupakan kunci bagi kehidupan manusia yang sangat penting, karena air ini bisa dimanfaatkan untuk makan, minum, memasak, mandi gitu. Otomatis kualitas air juga sangat dibutuhkan atau sangat dilihat gitu di sini. Terus yang ketujuh ada sumber mineral, di mana persebaran sumber mineral yang ada di Indonesia itu tergantung dengan kondisi wilayahnya gitu. Indonesia ini dikenal dengan sebutan Ring of Fire atau cincin api, di mana menimbulkan banyak gunung api gitu di wilayah Indonesia, sehingga di wilayah Indonesia ini banyak terdapat sumber mineral yang sangat banyak gitu. Contohnya misalnya seperti batu bara, timah, tembaga, minyak bumi, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu ada kontak dengan laut, di mana daerah dekat dengan pantai ini cenderung lebih maju dibandingkan dengan daerah yang lainnya gitu. Karena di daerah pantai atau khususnya pelabuhan ini biasanya terjadi interaksi antara negara Indonesia dengan negara yang lain. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pandangan tentang pengaruh geografis dalam bidang kebudayaan. Di sini, pandangan terbagi menjadi dua, ada paham determinisme dan ada paham posibilisme. Paham determinisme merupakan paham yang menjelaskan bahwa alam menentukan kehidupan manusia. Itu dimana di sini ada salah satu ilmuwan yang menganut paham determinisme, yaitu Frederick Russell gitu. Contoh dari paham determinisme ini misalnya manusia hidup dengan menghirup oksigen, di mana oksigen ini biasanya berasal dari pohon-pohonan yang tumbuh di bumi. Selain itu, contohnya adalah manusia hidup dengan memakan tumbuhan dan hewan yang ada di bumi. Adapun contoh yang lain yaitu nelayan biasanya pergi melaut itu dengan memanfaatkan angin yang ada di bumi, yaitu angin darat dan angin laut. Itu untuk paham determinisme. Lalu yang kedua ada paham posibilisme. Paham posibilisme ini kebalikan dari paham determinisme. Kalau determinisme ini adalah alam menentukan kehidupan manusia, sedangkan paham posibilisme itu merupakan suatu paham yang menjelaskan bahwa manusia menentukan kondisi alam, bisa itu bersifat negatif atau bisa itu bersifat positif. Adapun ilmuwan yang menganut paham posibilisme ini adalah Paul Vidal de Lablache gitu. Contoh dari paham posibilisme ini, kalau yang positif itu misalnya dengan menjaga kelestarian lingkungan, yaitu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan gitu. Terus kalau misalnya contoh yang negatif itu misalnya dengan melakukan penambangan liar, terus menambangi hutan dengan sembarangan yang dapat menimbulkan bencana alam, misalnya longsor, ataupun dengan membangun pemukiman di wilayah hutan yang seharusnya hutan itu menjadi tempat menciptakan oksigen. Karena hutan itu dijadikan pemukiman, otomatis oksigen yang ada di bumi itu pasti akan berkurang.
Yang selanjutnya ada perubahan yang terjadi karena interaksi antara dua kebudayaan. Di sini, budaya di Indonesia itu sangat sering terjadi interaksi dengan budaya asing atau budaya luar, di mana ketika interaksi antara dua kebudayaan itu terjadi, maka akan terjadi perubahan. Di antaranya ada akulturasi, asimilasi, dan amalgamasi. Yang pertama itu ada akulturasi. Akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan antara budaya asli dan budaya asing tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya aslinya. Contohnya misalnya seperti pada gambar yang ada di sini itu ada sebuah masjid yang menggabungkan atau mencampurkan budaya Islam dengan budaya Cina. Lalu yang kedua ada asimilasi. Asimilasi ini percampuran atau pembauran dua kebudayaan antara budaya asli dengan budaya asing dengan menghilangnya unsur-unsur budaya aslinya. Misalnya contohnya pada gambar yang ini, berpakaian zaman dahulu itu hanya menggunakan kebaya dengan kain yang dililitkan di badan gitu. Tetapi ketika masuknya budaya luar itu sistem berpakaian kita itu mengikuti zaman gitu. Kalau misalkan santai, kita hanya menggunakan kaos dengan celana biasa gitu. Sedangkan kalau misalnya kebaya dengan kain yang dililitkan di badan itu hanya digunakan pada acara-acara resmi, misalnya seperti pernikahan. Lalu yang ketiga ada amalgamasi. Amalgamasi ini adalah proses penyatuan dua ras atau suku melalui proses pernikahan. Jadi misalnya contohnya suku Sunda dengan suku Batak itu menikah, itu merupakan proses amalgamasi. Nah, ini ada persebaran keragaman budaya yang ada di Indonesia, baik itu dari suku, bahasa, agama, dan juga seni budaya. Untuk suku di Indonesia itu setiap provinsi atau setiap pulau itu memiliki beragam suku. Ada suku Gayo, suku Minang, suku Melayu, suku Padang, suku Batak, suku Jawa, Sunda, suku Toraja, suku Papua, dan masih banyak lagi. Lalu ada bahasa yang beragam. Bahasa itu di setiap wilayah atau provinsi itu masing-masing bahasanya pasti berbeda. Lalu ada agama. Agama itu di Indonesia secara garis besarnya terdapat 5 agama. Itu ada agama Islam, agama Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, Hindu, dan juga Buddha. Lalu ada beragamnya seni dan budaya. Setiap provinsi dan wilayah itu pasti memiliki seni dan budayanya masing-masing sesuai dengan keunikan wilayahnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis budaya. Di sini ada budaya lokal dan budaya nasional. Kira-kira apa sih pengertian atau perbedaan dari budaya lokal dan budaya nasional itu sendiri? Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh daerah atau suku bangsa. Budaya lokal ini biasanya terdapat perbedaan, entah itu dari bahasa, suku, pakaian, adat istiadat, maupun makanannya. Sedangkan budaya nasional adalah budaya yang diangkat serta diakui menjadi identitas nasional suatu bangsa, yaitu misalnya bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa persatuan, di mana bahasa Indonesia ini merupakan salah satu alat perantara untuk berkomunikasi antara suatu suku dengan suku yang lain supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Misalnya antara suku Jawa dengan suku Sunda, ketika mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa suku masing-masing, kira-kira akan nyambung atau enggak? Jawabannya adalah enggak akan nyambung, malahan akan terjadi kesalahpahaman. Otomatis ketika suku Sunda dan suku Jawa ini berkomunikasi, mereka harus menggunakan bahasa Indonesia supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Selain dari bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, ada beberapa bentuk identitas nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang pertama ini tadi ada bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Lalu bendera negara Indonesia, yaitu bendera merah putih. Lalu lagu nasional ini ada Indonesia Raya. Lambang negara yaitu ada Garuda Pancasila. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun bermacam-macam suku bangsa tetapi kita tetap satu. Lalu ada dasar negara kita yaitu Pancasila,
hukum negara kita yaitu Undang-Undang Dasar, dan bentuk negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai bentuk seni budaya Indonesia sebagai potensi pariwisata. Kita ketahui bahwa pariwisata di bidang budaya maupun di bidang keindahan alam di Indonesia ini sangat maju gitu. Dimana pariwisata di Indonesia ini memanfaatkan keberagaman budaya sebagai daya tarik wisatanya. Nah, adapun bentuk-bentuk dari seni budaya itu sendiri adalah ada berupa kesenian tradisional, bahasa tradisional, lagu tradisional, tarian tradisional, alat musik, pakaian tradisional, senjata tradisional, rumah tradisional, makanan, dan juga olahraga, di mana setiap provinsi atau setiap wilayah yang ada di Indonesia ini memiliki bentuk dan seni budayanya masing-masing. Lalu yang selanjutnya ada pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata gitu. Berdasarkan bentuk-bentuk seni budaya yang sudah dijelaskan tadi, ada berupa kesenian, alat, makanan, pakaian, rumah, itu bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakatnya gitu. Di sini ada 3 macam bentuk pemanfaatan produk kebudayaan dalam bidang ekonomi kreatif. Yang pertama itu ada lapangan usaha budaya kreatif, yang kedua ada lapangan usaha kreatif, yang ketiga ada hak kekayaan intelektual. Yang pertama, lapangan usaha budaya kreatif atau kreatif cultural industry. Ini contohnya seperti kita mendirikan sanggar-sanggar tarian tradisional gitu. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, itu juga sebagai bentuk upaya pelestarian terhadap kebudayaan Indonesia. Lalu yang kedua, ini ada lapangan usaha kreatif atau kreatif industri. Misalnya seperti kita membuat produk tas yang bermotifkan batik. Lalu yang ketiga, itu ada hak kekayaan intelektual seperti hak cipta atau copyright industri gitu, dimana contohnya misalnya kita membuat lagu tersebut atau lagu yang kita buat itu harus ada hak ciptanya supaya tidak diklaim oleh orang lain. Yaitu tentang cara menjaga dan melestarikan budaya, khususnya budaya Indonesia. Di sini terdapat 2 cara, ada culture experience dan culture knowledge. Yang pertama itu culture experience, yaitu cara pelestarian budaya dengan cara terjun langsung. Misalnya seperti kita menggunakan batik di berbagai kesempatan acara, lalu mengunjungi museum-museum yang ada di Indonesia. Itu merupakan salah satu pelestarian budaya dengan cara terjun langsung. Lalu yang kedua, ini ada culture knowledge, yaitu pelestarian budaya dengan cara membuat informasi kebudayaan. Misalnya dengan kita membangun sanggar tarian tradisional. Lalu yang selanjutnya ini ada pengembangan destinasi wisata budaya yang ada di Indonesia. Tujuan wisata budaya di Indonesia ini sangat beragam, yaitu ada wisata sejarah dan religi, wisata tradisi dan seni budaya, wisata kuliner dan spa, dan wisata pedesaan dan perkotaan. Wisata sejarah dan religi di Indonesia ini bisa kita temukan untuk wisata sejarahnya, misalnya seperti Kota Tua ataupun Jalan Asia Afrika yang ada di Bandung. Lalu untuk wisata religinya, misalnya kita mengunjungi salah satu keraton kasepuhan yang ada di Cirebon. Lalu yang kedua, ini ada wisata tradisi dan seni budaya. Misalnya seperti wisata di Bali, yaitu ketika ada upacara adat ngaben atau pembakaran mayat. Lalu di Tanah Toraja itu juga ada upacara tradisi ketika ada orang yang meninggal. Lalu yang selanjutnya ada wisata kuliner dan spa. Di Indonesia ini wisata kuliner itu sangat digandrungi atau sangat banyak diminati, baik itu untuk masyarakat Indonesia sendiri atau untuk warga negara asing. Misalnya untuk wisata kuliner di Yogyakarta itu ada gudeg, di Bandung itu ada surabi, di Jakarta ada kerak telur dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada wisata pedesaan dan perkotaan. Nah, yang selanjutnya ini ada pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan di Indonesia.
Dimana seperti yang sudah kita ketahui bahwa globalisasi pada zaman sekarang ini makin berkembang secara pesat gitu. Berkembang secara pesatnya ini karena didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju gitu. Di sini ada pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan Indonesia, yaitu bisa mengakibatkan kesenjangan budaya atau cultural lag maupun geger budaya atau cultural shock. Kalau kesenjangan budaya adalah suatu keadaan di mana terjadi ketimpangan budaya antara budaya lokal dengan budaya asing. Misalnya contohnya seperti pada gambar di samping ini, di mana pada zaman dahulu atau masih sampai sekarang juga permainan tradisional itu masih sering dimainkan. Tetapi karena zaman semakin canggih, otomatis permainan tradisional juga ikut memudar, digantikan dengan permainan-permainan yang lebih canggih. Dua, ini ada geger budaya atau cultural shock, di mana geger budaya ini merupakan suatu bentuk kebingungan yang muncul saat kita memasuki lingkungan yang baru. Gitu, misalnya mahasiswa atau siswa pertukaran pelajar itu melanjutkan studi dari Indonesia ke luar negeri, otomatis di sana itu mereka mendapati adanya perbedaan budaya, mulai dari cara berbicara, gaya bergaul, cara belajar, sampai kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Nah, inilah materi kita yang terakhir, yaitu cara untuk menghargai kebudayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Yang pertama itu pastinya harus bangga terhadap budaya yang kita miliki gitu. Lalu yang kedua ada mencintai produk bangsa sendiri. Tidak hanya mencintai, tapi kita harus menggunakan produk bangsa Indonesia sendiri, yaitu dengan menggunakan batik di setiap kesempatan acara. Lalu yang terakhir itu ada melestarikan budaya bangsa Indonesia sendiri, yaitu dengan menjaga cagar-cagar budaya yang ada. Nah, itulah materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.